Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Oke, kali ini kita akan buat paketan nasi box ukuran 18, budgetnya sekitar 25.000. Untuk proteinnya saya pakai ayam. Ini ada 1 kg ayam, saya potong jadi 8. Butuhnya itu 50 porsi, jadi saya spelling tambahin 5 gitu. Jadi 55. Kemudian saya marinasi. Totalnya sekitar 6,5 kilo ya ayamnya. Marinasinya itu ada ketumbar, lada, garam, dan juga kunyit. Setelah itu saya tambahkan juga ini ada tapioka atau bisa diganti dengan maizena. Tinggal kita aduk, nanti kita marinasi minimal 1 jam ya, minimal 1 jam supaya ngeresep. Dan jangan lupa ayam itu wajib dicuci di air yang mengalir supaya dia lebih awet dan gak gampang basi ya. Nah, untuk pelengkapnya juga nanti kita pakai misoa. Ini saya pakai jamur kuping, saya rendam dulu dari yang kering sampai dia ngembang gitu, nanti kita iris tipis-tipis. Ayam sudah selesai dimarinasi. Karena kita nggak ungkep, kita nggak rebus, kita nggak kukus, ini langsung kita akan goreng. Untuk potongan ayam besar seperti ini biasanya saya kasih waktu sekitar 15 menit dan jangan lupa untuk dibolak-balik karena saya pakai minyaknya itu bukan yang minyak yang banyak gitu ya. Jadi ini harus dibolak-balik seperti ini supaya matangnya merata. Saya kasih timer itu per 5 menit, 5 menit balik, 5 menit balik gitu 3 kali supaya dia benar-benar matang sampai dalam. Beda kalau misalnya ukuran ayamnya kecil-kecil itu dia bakal lebih cepat ya. Cuman karena ini porsinya nasi box yang ukuran besar, lumayan besar, jadi potongan ayamnya juga ini lumayan besar. Saya pakai yang 1 kilo jadi 8 ya. Nah, tinggal diangkat seperti ini. Dan untuk gorengan berikutnya itu sama juga, kita akan goreng selama 15 menit. Cara buatnya itu simple ya, karena memang nggak butuh teknik yang macam-macam. Yang pasti kalian sesuai dengan step-step yang ada di sini, insya Allah bakal berhasil gitu, karena memang gampang cara buatnya. Oke, kita akan buat bumbunya ya. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai hijau dan juga cabai rawit. Ini cenderung pedes gitu ya. Ini saya pakai minyak sisa goreng ayam tadi. Untuk bumbunya tadi tuh saya chopper, jadi tidak dihaluskan, tidak terlalu halus maksudnya. Karena kita chopper tidak di blender dengan air, otomatis dia akan lebih cepat matang. Kita masak sampai minyaknya itu keluar ya, tandanya sudah matang. Dan jangan lupa untuk seasoning, ini ada garam, gula, sama penyedap jika diperlukan. Dan juga ini kita kasih tambahan air asam jawa. Air seduhannya ini saya kasih sekitar 6 sendok makan. Dan juga kecap ikan. Kecap ikannya ini saya kasih sekitar 6 sendok makan juga. Udah gini aja, tinggal dikoreksi rasa. Kalau sudah mantap, baru kita masukkan ayamnya. Ini setelah ayam masuk tinggal kita aduk perlahan. Saya pindah di api sedang. Sambil saya masak, saya aduk sesekali aja ya, sekitar 10 menit supaya bumbunya itu ngeresep di ayamnya.
dan ayamnya tuh lebih tanek gitu. Ayam selesai, kemudian kita akan buat pelengkapnya. Saya akan buat misoa. Misoa ini ada untuk 5 porsi ya. Saya pakai 800 gram misoa. Tips untuk membuat misoa goreng itu supaya minyak nggak patah-patah, itu harus digoreng dulu, digoreng sebentar aja. Sebab kalau misalnya cuma sesuai dengan aturan di kemasan hanya direbus aja sebentar, itu tetap bakal patah-patah, yakin. Jadi harus digoreng dulu. Ini saya goreng bertahap ya, jangan langsung digoreng semuanya, karena kalau kebanyakan minyak juga boros. Jadi ini saya gorengnya bertahap aja. Kalau sudah digoreng semuanya, kita panaskan air. Setelah itu baru kita rebus sesuai dengan petunjuk di kemasan, sekitar 1 menit saja cukup. Nah, seperti ini. Kalau udah 1 menit tuh dia agak lemes gitu, baru kita angkat. Oh ya, inget ya, bagian ujung-ujung lipatan itu biasanya dia agak susah untuk susah untuk direbus, karena kan dia ngikat gitu, jadi harus diperhatikan. Ini udah saya tiriskan semua, lalu saya bakal tambahkan kecap manis sesuai selera aja. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai kecap juga bisa, kalian skip aja. Ini saya tambahkan kecap, tinggal diaduk. Nah, kalau digoreng dulu kemudian direbus tuh dia bakal aman, nggak bakal patah-patah itunya misalnya. Untuk bumbunya simpel aja ya, saya pakai bawang putih dicop gitu 50 gram, saya chop kecil-kecil, kemudian kita tumis sampai berbau harum. Setelah berbau harum baru kita tambahkan air, baru kita tambahkan sayurannya. Ini saya pakai wortel 250 gram, kemudian saya juga tambahkan bakso ikan 500 gram, saya potong-potong 1 jadi 3, dan juga ini tadi jamur kuping udah direndam. Kemudian kalau udah mekar gitu dicuci, bilas, baru diiris-iris. Kemudian ini saya tambahkan daun bawang 5 batang ya. Boleh tambahkan kecap ikan, kemudian saya juga pakai saus tiram. Seasoning ya, kasih lada bubuk, kemudian tinggal ditambahkan garam dan juga kaldu bubuk. Baru terakhir kita masukkan misonya tadi. Jadi kalau buat miso seperti itu, beda dengan kita buat bihun. Kalau bihun tinggal direndam pakai air lama juga nggak masalah. Cuma kalau miso itu dia memang harus lebih tricky ya. Oke, tinggal diaduk-aduk rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Oke. Kemudian untuk nasinya saya pakai, saya olah dengan daun jeruk, jadi nasi daun jeruk ya. Ini ada 100 lembar daun jeruk, saya ambil bagian tengahnya, lalu saya blender dengan 100 ml air. Panaskan minyak, masukkan bawang putih yang dicincang, kita tumis sampai berbau harum, baru nanti kita masukkan itu tadi ya, daun jeruk yang sudah di blender dengan air tadi. Sebenarnya bisa dicop kecil-kecil gitu atau diiris tipis-tipis, cuman menurut saya kalau misalnya buat sedikit nggak masalah, kalau buat banyak itu lebih enak pakai cara ini, langsung aja kalian blender halus gitu. Kalau udah menyusut kadar airnya, karena tadi kita blender dengan air ya, kalau udah menyusut kadar airnya, udah mateng, udah bau wangi, baru ini sekalian terakhir ya saya tambahkan margarin sekitar 4 sendok makan, lalu tinggal dimatikan. Kalau udah selesai tinggal kalian tuangkan
di nasi ya, nasi yang sudah mateng. Ini aja tinggal diaduk rata, insya Allah baunya tuh enak banget ya, wangi-wangi daun jeruk gitu. Oh ya, untuk tambahannya saya tambahkan protein lagi, itu ada apa? Ada bakso tahu ya, tahu bakso untuk ngisi kolongan satunya lagi. Ini saya jual di harga 25.000, tapi ini bukan patokan harga, jadi tinggal kalian sendiri yang menentukan harganya ya. Baik, demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat. Buat kalian yang baru aja gabung ke channel ini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.